Selamat pagi untuk kita semua. Saya Ana Belinda Sirai dengan NPM 22141029. Saya akan menjelaskan pemahaman tentang hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam undang-undang disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, ada 3 hak fundamental atau hak pokok. Yang pertama, hak hidup, yang kedua, hak kebebasan, dan yang ketiga adalah hak memilih. Nah, sifat tersebut didasari tidak dapat dicabut oleh siapapun, melekat dalam diri manusia. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan lain-lain. Selanjutnya, HAM menurut sifat atau masyarakat pada umumnya ada 6. Nah, saya akan jabarkan. Hak asasi pribadi yang pertama, atau personal right, yaitu meliputi kebebasan berpendapat, memeluk agama, kebebasan berbicara. Nah, kebebasan-kebebasan tersebut juga dilindungi oleh undang-undang. Kemudian hak asasi ekonomi atau property right. Nah, hak memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, serta memanfaatkannya. Seperti saya mau beli rumah nih. Nah, lalu saya jual, itu menjadi hak saya. Nah, yang ketiga, hak asasi politik atau political right. Hak berorganisasi, mengeluarkan pendapat, serta mendirikan partai politik. Nah, saya juga mau nih masuk ke dalam politik. Saya bebas memilih partai apa yang akan saya masuki. Nah, yang selanjutnya, hak asasi sosial dan budaya. Nah, hak memilih pendidikan atau mengembangkan budaya. Dan yang selanjutnya, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan atau right legal equality adalah hak mendapatkan perlindungan hukum, hak diperlakukan secara adil. Nah, misalnya saya ada masalah, saya punya hak untuk melaporkan tersebut ke permasalahan tersebut ke yang berwajib. Nah, saya punya hak karena saya juga rakyat Indonesia. Nah, kemudian hak diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan atau procedural right adalah misalnya perlakuan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, bentuk-bentuk HAM. Nah, ada 4 bentuk-bentuk HAM, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya. Sepertinya ini sudah saya jelaskan juga di slide sebelumnya. Nah, tapi untuk teman-teman yang belum tahu, hak sipil itu adalah hak hidup juga, hak untuk hidup atau mendapatkan kenyamanan. Oke. Selanjutnya, bisa dilihat dalam PPT saya, HAM dalam Undang-Undang 1945 bersangkutan juga dengan slide sebelumnya. Lalu hambatan penegakan HAM. Hambatan tersebut adalah faktor kondisi sosial budaya, faktor komunikasi dan informasi, faktor kebijakan pemerintah, faktor perangkat perundangan, lalu faktor aparat dan penindakan. Nah, ini adalah contoh-contoh hambatan penegakan HAM. Nah, selanjutnya kesimpulan atau garis besar yang bisa kita ambil tentang HAM tersebut adalah bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warga negara melaksanakannya hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam budaya Indonesia pun, pengakuan serta penghormatan tentang HAM tersebut mulai berkembang. Sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan dalam PPT saya. Semoga bermanfaat. Shalom, selamat pagi.